Assalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Ratna Binti selaku tanggung jawab, dan yang saya hormati Pak Ibu Riyadi selaku guru saya di dengan fisik, yang saya hormati Bapak Ibu dan pertama-tama Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah kepada Bapak Ibu ini. Guna sebelum aku berceramah, aku karena aku ini bukan intinya berceramah, juga belajar secara sosialnya juga belajar ini juga pas dapat jadwal hari ini. Waktu juga ada tugas juga di luar. Sebenarnya tadi sudah jelaskan karena tugas dengan tanggung jawab ada jadwal ceramah ya. Namun kalau ada luar sama ya itu dia sudah tahu waktunya. Jadi sebelum waktu ceramah ada sedikit cerita tentang nelayan. Dia sangat alim, sangat percaya Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi mancing di tengah laut. Pokoknya dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya apapun dia bilang nanti Allah akan bantu saya. Jadi ketika dia sampai di tengah laut, dia mancing, tiba-tiba ombak besar sapu dia. Perahunya tenggelam, tapi dia berenang di atas air, dia berenang, tapi dia percaya bahwa Allah akan bantu dia. Tiba-tiba datanglah seorang nelayan yang lain datang membantu, tapi dia bilang tidak, saya percaya Allah akan bantu saya. Jadi lewat saja perahu itu. Datang lagi kapal besar lewat lagi, membantu dia bilang tidak, nanti Allah akan bantu saya. Pas saat lewat begini, tiba-tiba ombak besar sapu dia, tenggelam. Meninggal dia, dan dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya, "Ya Allah, kenapa Engkau tidak bantu saya ketika saya ada di laut?" Maka Allah jawab, "Saya sudah bantu, tapi kau menolak." Apa cerita dari kisah ini? Bahwasanya mari kita menerima bantuan dari orang lain dulu. Kita tidak usah berpikir apapun yang lain, tapi itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini kisah yang dibuat oleh para ulama, tapi kisah itu cuma menceritakan bahwa kita itu harus menerima bantuan dari orang atau itu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut dengan ceramah. Aku akan berceramah tentang seorang yang ahli surga. Ciri-ciri orang yang ahli surga. Ada salah satu ulama dari Maroko, dia bermimpi ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bermimpi ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi bersabda atau menyuruh dia untuk ke Mekah bertemu dengan Fulan bin Fulan. Nabi menyuruhnya untuk ke Mekah bertemu Fulan bin Fulan untuk menyampaikan bahwa Fulan bin Fulan ini adalah ahli surga. Ulama ini dia bangun karena cuma satu kali, besoknya dia tidur lagi. Mimpi yang kedua kali dengan hal yang sama, untuk ketemu Fulan bin Fulan di Mekah. Salam. Berikut hari ketiga lagi mimpi yang sama lagi, untuk menyampaikan kepada Fulan bin Fulan bahwa dia adalah ciri-ciri orang yang masuk surga. Sudah 3 kali dia bermimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia
bergegas untuk mengumpul semua hartanya, bekalnya untuk pergi ke Mekah. Ulama dari Maroko. Jadi ia berangkat dari Maroko pergi ke Mekah. Sampailah ia di Mekah. Ia sholat di Masjidil Haram. Selesai sholat, dia ketemu dengan ulama yang lain, dia sampaikan ke ulama yang lain untuk bantu mencari apa yang dia mimpikan. Para ulama yang lainnya ikut mencari di Mekah. Dapatlah satu kampung di Mekah. Dia ketemu dengan seorang perempuan dan mereka bertanya, "Bu, ini pakai bahasa Indonesia ya. Bu, apakah ibu mengenal Fulan bin Fulan?" Ibu melihat, oh, ini ulama-ulama semua ini bagus-bagus penampilannya, tapi mau ketemu dengan Fulan bin Fulan. Ketika ia mau pergi, ibu ini menyampaikan, betul ingin bertemu dengan Fulan bin Fulan. Iya, rumahnya ada di sana. Contoh kalau di Sorong sini, rumahnya ada di Tanjung. Pergilah mereka di sana. Sampailah ke sana, mereka toki pintu. Keluarlah Fulan bin Fulan dengan tatonya, dengan mukanya yang rambutnya panjang, pokoknya ibarat kalau kita di kota Sorong ini mabuk, kacau, orang kacau. Keluarlah dia. Dan ulama dari Maroko ini menyampaikan, apa betul kau Fulan bin Fulan? Katanya jawab, dia. Ada apa ya? Kenapa semua ulama semua datang ini? Kita punya rumah. Maka ulama dari Maroko ini menyampaikan apa yang dia mimpikan. Dia bilang, "Demi Allah, saya datang mencarimu cuma untuk menyampaikan penyampaian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya engkau adalah ciri-ciri orang yang ahli surga." Ketika itu ia terdiam. Oh, ini pemabuk. Dalam hatinya dia begitu, sampai mabuk, hantu begini, bocah ahli surga apa ini? Bingung. Ulama pun juga bingung. Kenapa ini sampai dia begini? Dia pun bertanya kepada Fulan bin Fulan, tapi Fulan bin Fulan bilang begini, tidak mungkin, kamu salah orang ini. Fulan, tidak, demi Allah, saya mimpi sampai 3 kali. Ketika itu Fulan bin Fulan pun terdiam dan memukul kepalanya. Dia bilang, tidak mungkin saya ini ahli surga. Sedangkan saya ini pemabuk, tidak pernah sholat dan lain sebagainya. Bingung dia. Terus ulama pun menyampaikan, apa amalanmu? Apa amalan kebaikanmu sampai kamu ini? Amalan apa? Saat ini setiap hari mabuk saja, orang dalam pokoknya kacau aja. Amalan apa yang saya buat ini? Langsung ulama ini bilang, coba ingat-ingat, siapa tahu ada yang pernah kau buat. Dia ingat, ternyata dia lupa, sampai lupa. Ternyata Fulan bin Fulan ini dia bekerja, tapi dia punya tetangga itu teman dekatnya, terus dia ini punya teman dekat ini meninggal dan meninggalkan istri dengan anaknya. Jadi pada saat itu dia berjanji kepada Allah bahwa gajinya dia sebagian dia akan kasih kepada temannya punya istri dan anaknya, sebagian. Setiap hari, setiap dia terima dapat uang dari apa, dia bagi sampai dia lupa sendiri. Itu langsung dia sampaikan kepada ulama dari Maroko bahwa itu amalan mungkin yang paling baik dalam hidup saya, cuma itu sampai saya lupa. Dari situ ulama dari Maroko menyampaikan bahwasanya baganti pergi ke Masjidil Haram. Maka dari situ dia masuk ke dalam dengan sendirinya juga ganti. Sambil menangis dia berganti, baru kali ini saya mengikuti orang yang baik. Sampai ke Masjidil Haram, dia sholat pas saat itu sholat maghrib. Ketika dia sholat rakaat pertama baru masuk di masjid saja dia sudah menangis.
Pas saat dia sholat, rakaat pertama dia menangis. Samping ulama dari Maroko ini. Terus ulama dari Maroko ini juga pun karena dengar beliau menangis, dia juga ikut menangis. Di rakaat pertama dia menangis. Turun sampai rakaat kedua pun dia menangis. Ketika rakaat terakhir langsung Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Apa kisah dari cerita ini? Bahwasanya kita harus banyak bersedekah pada orang lain. Harta kita bukan untuk kita sendiri tapi untuk orang lain. Jadi itulah kisah dari Fulan bin Fulan di mana beliau selalu berbuat dosa, tapi ketika diantar ke satu tempat yaitu masjid, dia sholat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah dia sadar bahwasanya berbuat baik itu enak. Jadi ini kisah dari Fulan bin Fulan. Mungkin itu saja ceramah dari Pak Guru. Pak Guru ini juga bintang berceramah naik, cuma menceritakan hal-hal yang baik saja kepada kalian. Itu ada masukan sedikit ini masukan dari saya. Mungkin saya sudah pernah sampaikan di balik itu minggu lalu salah. Pak Guru ini alumni di sini juga. Selama ini baru mungkin satu kali dibuat itu bukan. Jadi mungkin ini bukan dari saya. Kita buat kali buat ini ambil saja kan saya bisa usulan dari saya mungkin nanti jawab kita apa ini semuanya karena kita hampir setahun saya pasar bukan dan sama-sama itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.